kasih Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat anugerah Tuhan sepanjang hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami ingin nyatakan rasa syukur kami sama Tuhan lewat pujian kami. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan. Kau setia, Kau setia. Terima kasih. Haleluya.
Yesus, terima kasih. Ku mengenal janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami mau berkata pagi hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Hati kami percaya kepadamu. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Apapun yang terjadi, kami mau berkata Engkau baik. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Perbuatan tangan-Mu itu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami menikmati persekutuan indah pagi hari ini. Biar Kau berbicara, menuntun kami. Biar iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Mari semua kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita pagi hari ini yang mendengarkan saat teduh ini, Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan renungkan firman Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini adalah teguh di dalam iman. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak kita renungkan firman Tuhan ini. Dari Ibrani 12 ayat pertama dan ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat pertama dan ayat yang kedua, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang iman, firman Tuhan ini mengajar kepada setiap kita itu digambarkan seperti sebuah pertandingan. Dan seorang yang akan masuk dalam pertandingan, matanya harus tertuju ke depan, yaitu garis finish. Lalu yang kedua, dia harus menanggalkan setiap beban yang akan menghalangi dia untuk masuk garis finish, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biar pagi hari ini setiap kita coba renungkan kembali, apakah hari-hari ini iman kita itu semakin teguh atau semakin lemah hari-hari ini. Mungkin karena begitu banyak goncangan, begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Tapi hari ini firman Tuhan ini mengajar setiap kita, bahwa setiap kita yang mau tetap teguh di dalam iman, yang pertama Tuhan mengajar kita, mata kita tertuju kepada Tuhan. Jadi setiap orang yang mau berlari di dalam pertandingan, dia harus mengarahkan pandangannya ke depan kepada garis finish. Dan setiap kita, kalau kita mau terus bertumbuh dan iman kita semakin teguh di dalam Tuhan, enggak ada cara lain, setiap kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Kristus, saudara. Fokus kita kepada Dia, bukan kepada masalah. Karena kita percaya, yang pertama, kenapa mata kita tertuju kepada Tuhan? Kita menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dia sanggup untuk membawa kita masuk dalam kemenangan demi kemenangan. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Yang kedua, mata yang tertuju kepada Tuhan artinya setiap kita menjadikan Kristus, Yesus itu menjadi teladan dalam hidup kita. Tadi Alkitab menceritakan bagaimana dia tekun, dia mengabaikan setiap kehinaan, dia tekun memikul salib karena dia percaya ada sukacita yang Tuhan sediakan, Bapa sediakan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab Filipi 2 berkata bahwa Tuhan memberikan nama di atas segala nama, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Saudara, Yesus harus menjadi teladan dalam hidup kita. Di dalam penderitaannya, dia rela mati bagi saudara dan saya, supaya setiap kita yang berdosa, kita boleh menerima keselamatan. Ada karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang tadinya setiap orang yang jatuh dalam dosa, dia hidup dalam kutuk, Tuhan ubah kutuk itu menjadi berkat bagi setiap kita. Karena Yesus itu menjadi teladan dalam hidup kita. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang hari ini berkata, Tuhan, aku mau bertumbuh, aku mau semakin teguh imanku di dalam Tuhan. Saudara, setiap kita harus jadikan Yesus itu menjadi teladan dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, kita harus melihat bagaimana Yesus itu sudah mati bagi kita. Penderitaan yang begitu mengerikan, dia boleh tanggung dan dia rela lakukan itu untuk saudara dan saya. Artinya setiap kita, ketika kita masuk dalam masa-masa yang sulit dalam hidup kita, biar kita ingat kembali betapa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dia sudah mati bagi kita. Dia sudah rela mati bagi kita. Artinya setiap kita juga, kita harus menjadikan itu menjadi pegangan dalam hidup kita. Saudara, beberapa waktu ini ke depan kita akan merayakan yang namanya Paskah. Kita mengingat kembali bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Dia yang tidak berdosa, dia rela dijadikan dosa oleh karena pelanggaran kita. Supaya apa? Supaya saudara dan saya, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita beroleh keselamatan. Bukan hanya kita diselamatkan, tapi berkat itu akan datang dalam hidup kita. Dan ketika kita masuk dalam pengangkatan, perjalanan hidup kita selesai, setiap saudara dan saya akan bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Yang mengerti katakan amin. Biar pagi hari ini setiap kita mengarahkan pandangan kita, mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Saya percaya iman kita akan semakin teguh di dalam Dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya setiap kita bisa semakin teguh di dalam iman, supaya kita mengalami kemenangan, kita bisa masuk garis finish, kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita. Yang kedua, setiap saudara dan saya harus punya hati yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan.
Saudara dengar baik-baik, setiap kita, setiap orang yang lahir di bumi ini, apapun yang terjadi dalam hidupnya itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang. Ketika dia lahir, dia ada di tengah-tengah keluarga siapa. Bagaimana latar ekonominya, bagaimana latar belakang budaya mereka, semua itu sangat mempengaruhi. Dan itu bisa membuat orang menjadi lebih tidak kenal Tuhan. Tapi hari ini, biar setiap kita menjadikan Kristus itu menjadi teladan dalam hidup kita. Kita membiarkan tangan Tuhan membentuk kita kembali. Dia menata ulang kembali. Ada hal-hal yang mungkin karena pengaruh dari masa lalu kita, yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita hidup dalam ikatan dengan dunia. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, yang kedua, kita harus punya hati yang rela. Supaya apa? Saudara dan saya akan terus bertumbuh. Iman saudara semakin teguh di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara selidiki, ada satu tokoh di dalam Alkitab namanya Paulus yang dahulu Saulus. Dia adalah tokoh yang luar biasa kejamnya terhadap gereja pada gereja mula-mula. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan di Damsyik, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dan dia berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Apa yang dahulu aku anggap untung, sekarang aku anggap rugi. Aku anggap sampah karena pengenalan akan Tuhan. Saudara, itu gak mudah untuk diucapkan kalau dia gak punya hati yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan izinkan dia mengalami buta. Di dalam perjalanan pelayanannya dia mengalami begitu banyak aniaya. Itu membentuk karakternya dia, kesombongannya, keangkuhannya, semua kemampuannya dia. Itu satu-satu yang membuat dia menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Itu satu-satu mulai disingkirkan dari hidupnya. Dan kita tahu Paulus adalah tokoh yang luar biasa. Dia memenangkan begitu banyak jiwa-jiwa dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dari orang yang begitu membenci Kristus dan pengikutnya. Dan ketika dia percaya kepada Tuhan, dia punya hati yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan, sehingga dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya berdoa setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau dimanapun saat ini, mari berkata kepada Tuhan, Tuhan bentuk aku. Ini bukti bahwa kita punya hati yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Saya percaya ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, ditata ulang kembali oleh Tuhan, maka apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan itu akan membawa iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Saya berdoa, biar kita memilih pembentukan seperti yang dialami oleh Paulus, punya hati yang rela. Jangan seperti Yudas, saudara. Dia dipilih oleh Tuhan jadi bendahara. Dia dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola keuangan. Tapi dia tidak dapat dipercaya. Ketika uang itu menjadi segala-galanya dalam hidupnya, dia menjual Tuhannya. Dan kita tahu, dia mati, gantung diri, dan Alkitab berkata perutnya terburai. Tidak ada pertobatan dalam hidupnya dia. Saya berdoa hari ini, di dalam perjalanan hidup kita, apapun yang sedang terjadi, biar kita punya hati yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Kalau ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, untuk kita rubah dalam hidup kita, untuk kita bertobat di hadapan Tuhan, biar setiap kita punya hati yang rela. Ketika kita mengaku di hadapan Tuhan, maka pengampunan Tuhan, anugerah Tuhan akan datang dalam hidup kita. Ketika kita selaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan percayakan kita lebih dan lebih lagi dalam hidup kita. Dan iman saudara akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga, kalau kita lihat firman Tuhan berkata bahwa di sekelilingnya ada begitu banyak saksi. Artinya saudara, bahwa setiap orang di dalam pertandingan itu ada penonton yang akan mensupport dia. Setiap orang yang ingin bertumbuh di dalam Tuhan, imannya teguh, dia harus ada di dalam komunitas orang percaya. Karena mereka akan menjadi saudara, menjadi keluarga yang menjadi support bagi kita. Sehingga kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ada orang-orang yang menasihati kita, ada orang-orang yang menegur kita, ada orang-orang yang mengajar kita, sehingga kita mengerti bagaimana bertumbuh di dalam Tuhan. Saya dorong Bapak Ibu Saudara yang hari ini, pagi ini mendengarkan saat teduh, mari bergabung di dalam komunitas. Di gereja kita namanya KUL. Saudara mari bergabung di KUL. Saudara yang ada saudaranya, temannya, ajak mereka supaya mereka juga bertumbuh di dalam Tuhan.
Ada amin saudara? Biar setiap kita teguh di dalam Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, kita naikkan pujian ini. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kau mengajar kami lewat kebenaran firman Tuhan ini. Setiap kami semakin teguh di dalam iman kami. Mata kami tertuju kepada Tuhan. Dan kami memiliki hati yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan kami ada di dalam komunitas orang percaya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Meteraikan itu dalam loh hati kami. Dan Kau memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Biar kuasa Tuhan dinyatakan, yang lemah Kau kuatkan, bahkan kesembuhan terjadi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah